Produser dari film Mangku Jiwo 2. Untuk produser beri tepuk tangan untuk Bapak Amrit Punjabi. Bersama dengan sutradara dari film Mangku Jiwo 2, Pak Azhar Kinoy Lubis. Kita akan ngobrol dengan para filmmaker terlebih dahulu, yaitu sutradara dan juga produser terlebih dahulu. Boleh di depan Pak Amrit dan juga Bang Kinoy. Boleh untuk mikrofonnya. Yes. Akhirnya boleh satu sama berdua, boleh satu-satu, boleh. Nanti buat teman-teman pemain yang lain juga. Pak Amrit ini 2023 MV Pictures memulainya dengan Mangku Jiwo 2, dimana kita terakhir ketemu dengan Mangku Jiwo 2020, dan rasa kangen, rasa netizen, teman-teman penonton di seluruh Indonesia udah meneror dari tahun kemarin. Tapi kenapa baru awal 2023 ini Pak akhirnya Mangku Jiwo 2 dihadirkan ke seluruh penonton di Indonesia di tanggal 26 nanti? Silakan. Terima kasih teman-teman udah nonton. Saya harap kalian semua enjoy filmnya. Kalau kenapa 2023, tentunya karena persiapan untuk buat Mangku Jiwo 2 ini jauh lebih panjang tentunya. Seperti pas kemarin mungkin ada beberapa yang ada pas kita rilis trailer ya waktu itu dan poster. Dari segi skrip ini sendiri kita 2 tahun prosesnya. Memang saya selama ini buat film ini pertama kali buat skrip 2 tahun. Tapi kita senang banget dengan apa yang Dirmawan Hatta tulis. Setelah itu make sure schedule pemain-pemain juga nggak gampang kan ya. Apalagi ditambah dengan cast-cast yang barunya, kita harus milih benar-benar yang tepat gitu untuk setiap perannya. Setelah itu juga adalah mungkin nggak begitu banyak sebetulnya ya CGI dan lain-lainnya, hanya di beberapa part, tapi kita juga make sure mengerjakan setiap CGI itu benar-benar dengan detail ya. Jadi bukan nggak benar-benar asalan banget, kayak ya benar-benar dilihatin dikit-dikit banget ya, kayak sama Kinoy dijagain semua tentunya dengan tim Madbox dan lain-lainnya. Wah, kerjanya memang untuk semua tim kalau ada di sini, terima kasih banget. Jadi gitulah sebetulnya. Situ mencari tanggal yang tepat. Saya rasa akhir Januari ini merupakan awal untuk film-film yang dibentuk setahun ke depan ini, dan kita berharap ya yang pertama ini menjadi salah satu yang paling gila. Yes. Oke, tepuk tangan untuk Pak Amrit. Kita ke Bang Kinoy dulu sebelum ke Pak Amrit. Bang Kinoy ini setelah penantian panjang 2 tahun proses persiapannya, apa yang paling banyak diperundingkan atau diperdebatkan lah bersama dengan jajaran produser dan juga tim kreatif dari Mangku Jiwo 2 ini? Bang Kinoy, silakan. Ya, sebelumnya saya ucapin terima kasih ya. Semoga teman-teman wartawan di sini semua, sahabat-sahabat semua suka dengan film Mangku Jiwo 2 ini. Dan memang ini absen 2 tahun saya ya. Maksudnya berkecimpung lagi di dunia perfilman setelah pandemi, kayak gitu ya. Terus ini juga film kedua kerjasama dengan Pak Amrit dan Multivision Plus. Terus 2 tahun itu menjadi energi positif sih menurut aku. 2 tahun ada pandemi, mungkin aku kayak berasa ini jalannya Tuhan kasih kayak gitu. Tadinya penawaran dari Pak Amrit mengatakan kita akan bikin yang kedua, itu sebuah beban sebenarnya, tanggung jawab yang besar karena tidak gampang untuk membuat yang kedua kayak gitu. Nah, karena pasti ekspektasi penonton akan lebih dan lebih. Nah, disitulah ternyata dikasih jalan 2 tahun pandemi untuk kita benar-benar brainstorming, kita benar-benar perang mulut, perang ide, argumen kayak gitu untuk mewujudkan Mangku Jiwo 2 yang tadi teman-teman udah lihat kayak gitu sih. Oke, siap Bang Kinoy. Tepuk tangan dong Bang Kinoy dong. 2 tahun lamanya sedetail itu, sampai kita juga tahu teman-teman media, boleh mungkin Pak dijelaskan lagi, sampai ada yang namanya Pusat Studi Kuntilanak. Nah, ini menarik ya, karena PSK ya? Iya, PSK, Pusat Studi Kuntilanak. Berarti untuk Mangku Jiwo ini Pak, Kuntilanak Universe, dipikirkan sebegitunya sampai ada PSK ini, Pusat Studi Kuntilanak. Boleh dijelasin mungkin Pak ke teman-teman media, gimana, siapa aja yang ngelakuin, dan apa yang diomongin di grup WhatsApp Pusat Studi Kuntilanak ini? Benar, jadi sebetulnya ini semua tidak akan terjadi tanpa PSK, Pusat Studi Kuntilanak. Ini benar-benar tim yang solid banget, ada beberapa orang di dalam sana, dan sebetulnya ini
dimulai ya pas kita mulai pertama mau membuat cerita Mangkujiwo tentunya. Biarpun sebetulnya sudah ada dari awal itu pas kita membuat Kuntilanak 1, 2, 3 yang baru yang dengan anak-anak ini kan. Iya. Itu udah mulai sebetulnya di sana. Tetapi itu masih lebih gampang karena kita meng-create satu cerita based on sesuatu yang sudah terjadi. Di mana ada cerita Julia Estelle 2006, 2007, 2008. Lalu kita buat di 2018, 2019 dan 2022 kemarin ini yang Kuntilanak 3. Membuat cerita ke depan itu lebih gampang karena kita udah ada yang di sebelumnya ini. Tapi dengan Mangkujiwo ini levelnya lebih ribet lagi tentunya karena kita mempunyai Kuntilanak 1, 2, 3 dan Kuntilanak 1, 2, 3 lagi. Tapi kita harus buat ke belakangnya. Asal mulanya. Dan nggak boleh ada satupun bagian dari cerita di 1 dan 2 ini yang bertolak belakang sama kejadian-kejadian yang udah terjadi di 6 film Kuntilanak sebelumnya, dan itu lumayan ribet. Apalagi penonton-penonton kita juga punya fan teori sendiri masing-masing. Betul. Ini tuh ini. Betul. Oh ini tuh nanti jadi ini gitu. Jadi banyak banget gitu. Jadi satu adalah bagian brainstormingnya, satu juga researchnya sendiri. Di semua komen-komennya orang-orang tuh berapapun ribuan itu kita bacain semuanya, kita duduk di satu ruangan, kita perdebatkan bisa 10 sampai 12 jam dan lain-lainnya, dan ini berulang-ulang kali ya tentunya sampai akhirnya dapatlah cerita ini untuk Mangkujiwo 1 dan 2, dan bahkan nanti tentunya pasti berhubungan sama cerita yang sebelum ini juga sempat kita ngomong akan ada Samantha dan lain-lainnya. Ini semua tuh harus nyambung gitu. Jadi research dan perdebatannya lumayan panjang. Tapi so far sih so good. Jadi lumayan happy banget. Jadi hidup tim PES. Tepuk tangan dong untuk pusat studi Kuntilanak ya. Jadi memang ini adalah bukan pusat sate kiloan, tapi jadi ini adalah memang sangat-sangat dipikirkan ya Bang oleh tim MVP dan juga seluruh tim kreatif dari Kuntilanak Universe ini, karena memang gak mudah. Dari proses panjang ini ada hikmahnya di balik 2 tahun proses panjang ini ya. Baik, sebelum nanti kita ketemu dengan media, kita undang para pemain juga untuk bergabung bersama kita. Di sini kita akan undang jajaran pemain dari film Mangkujiwo 2. Kita berikan tepuk tangan untuk yang pertama. Kita undang ada Mbak Karina Suwandi. Kemudian ada silahkan Mbak Karina Suwandi bersama dengan kita. Oke. Selanjutnya juga ada Mbak Jenar Maisa Ayu. Mbak Jenar silakan. Selanjutnya juga ada Yasamin Jesam. Dan juga Martino Leo. Martino Leo. Dan nanti juga akan ada Om Sijo Tejo yang akan menyusul ya. Gak apa-apa, bebas. Silakan Leo boleh doang. Nanti Om Sijo Tejo menyusul bersama kita di sini. Dan inilah jajaran pemain yang hadir pada siang hari ini membawa Mangkujiwo 2 barusan ke depan teman-teman media yang hadir. Pertama mungkin langsung ke para pemain. Yasamin dulu, kita mau ngobrol sama Yasamin. Tepuk tangan dong untuk Yasamin. Memberikan jawaban tersendiri untuk Mangkujiwo. Akhirnya hari ini tiba dari terakhir ketemu dengan Mangkujiwo 2020 dan akhirnya 2023 lah Mangkujiwo 2 ini. Kamu gimana rasanya proses pendewasaan karakter Uma seperti apa di Mangkujiwo 2 ini? Silakan ya Samin. Halo semuanya, terima kasih. Halo. Kalau proses pendewasaan Uma ya seiring berjalan waktu sama pendewasaan Yasamin memang ya bareng aja dari dulu karakternya sesuai dengan apa ya, Om Kino yang kasih challenge sesuai dengan umur aku lah gitu. Kali ini dapat challenge yang lebih besar lagi dari yang pertama gitu. Jadi pastinya nervous tapi excited juga sama ceritanya yang lebih wow lagi. Yes, nah ceritanya lebih wow lagi, banyak elemen dan juga layer-layer yang terjadi di dalamnya karena pusat studi Kuntilanak tadi gitu ya. Kamu sebagai pemain gimana sih pada saat mendapatkan terlibat dari awal untuk proyek Mangkujiwo ini ya Samin? Pastinya excited ya, apalagi pas awal baca ceritanya langsung kayak ini langsung kayak baca novel. Oke, sebelum lanjut kita juga sudah hadir Om Sujiwo Tejo, silakan.
bergabung bersama kita, menemani di depan, menemani Martino Leo di sini. Om Jiwo, siap. Kepala sekte. Padahal dia pengen deket cewek. Tapi dapetnya di sebelah Martino Leo. Oke, kita lanjutkan. Jadi excited ya untuk project ini, dan memang cerita yang lebih dalam, jadi buat tantangan tersendiri juga untuk seorang Yasamin ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Yasamin. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke Bajenar Maisa Ayu. Yang paling tua dulu aja. Rasa disimpan untuk terakhir ya saya. Iya ya. Iya. Bajenar ini juga penuh intrik karakter yang dimainkan oleh seorang Bajenar. Diskusinya tadi kalau dari sutradara dan produser bisa belasan jam sehari. Iya. Di Mangku Jiwo 2 ini untuk karakter Bajenar sendiri, berapa lama diskusi sehingga bisa dapetin detik demi detiknya tadi kita terbawa oleh tatapan Jing Nanga. Aduh, cuma itu yang bisa dijual dari saya. Kalau dari mata ke bawah udah nggak bisa dijual. Apa namanya? Gimana ya? Saya sangat beruntung sebetulnya mendapatkan teman-teman cast seperti mereka, karena dan selain itu juga, aduh ini ya kita dikasih readingnya lama banget ya bos, ya ampun, kayaknya reading lagi besok jadwal reading, besok jadwal reading, kapan kerja yang lainnya nih, gitu kan. Jadi dan yang enaknya di sini adalah saya merasa tidak ada satupun pemain yang mau main sendiri. Kadang pemain, ada yang pernah ngerasain nggak sih ketemu sama pemain lain yang main sendiri gitu. Kalau di sini kami bahkan saling mengisi, saling mendukung, bisa saling bertanya. Saya kondenya miring dikit aja, yang paling bawel dia. Dia pasti, kamu tuh jelek banget, aduh ya ampun, itu kayak nangkring begitu, padahal konde gitu. Sementara saya nggak terlalu peduli sama hal-hal yang seperti itu. Jadi dia sangat detail untuk itu, dan juga kadang-kadang kalau kami juga sedang down atau apa gitu ya, karena kan karakter kami ini kan nggak ada yang benar ya, semuanya ini setan. Iya, sepakat. Jadi energinya juga agak memengaruhi gitu ya sebagai pemain. Jadi kalau bisa bayangkan kalau misalnya jajaran cast-nya tidak seperti ini, atau juga krunya tidak seperti yang ada di dalam Mangku Jiwo, selesai. Itu dia. Semakin terpuruk. Jadi sesulit-sulitnya semuanya itu bisa diatasi. Oke, Bajenar Terima Maisa Ayu, kasih ya tepuk tangan semuanya. dong. Terima kasih ya semuanya. I love you all. Terima kasih Bajenar. Kita ke Mbak Karina Suwandi. Mbak Karina pengen tanya juga gimana pada saat mengetahui cerita dari Mangku Jiwo 2 ini banyak layer, dan juga tadi yang dibilang Bajenar, setiap karakter punya intriknya masing-masing. Sebetulnya dari awal mungkin Mangku Jiwo 1 dulu itu, terus saya ada di situ, mungkin masih agak oh iya ada Carmilla di sini, apa fungsinya gitu. Tapi di 2 ini memang jadi lebih jelas siapa Carmilla. Terus udah gitu terus terang sih pas nerima ceritanya udah yang wah ini tuh kok kayak lengkap semuanya. Nggak tahu ya, mungkin setuju nggak, kalau tadi nonton kayaknya lebih jelas semua ceritanya, storytellingnya ini kalau menurut saya sih, walaupun tadi saya nonton cuma setengah, cuma waktu baca skripnya ini kayak semuanya jadi diperjelas karakternya, dan memang masa golden era gitu. Ya paling lebih kesulitan di awalnya adalah itu tahun 70, saya juga baru lahir gitu. Terus kayaknya karakter Carmilla ini sepanjang hidup saya sudah umur 50 ini, saya ngerasa saya nggak pernah ketemu orang yang seperti itu karakternya gitu. Kayaknya Carmilla itu karakter yang sangat berbeda. Apa ya, boleh dibilang kok jahat banget gitu. Makanya selama saya hidup saya nggak pernah bertemu dengan karakter seperti Carmilla gitu. Jadi pembentukannya ya itu ya yang kayak tadi, mudah-mudahan suka sih apa yang sudah ada di Carmilla gitu yang ditonton tadi. Dia happy karena kita ketemu lagi Yes. di Mangku Jiwo 2 ini.
terus kita kayak grow up bareng, terus bukan hanya apa ya, semuanya bisa saling mengingatkan gitu. Kayak Mbak Jenar ngomong sama saya, kayaknya Carmilla kayak gini gitu. Kayaknya apa ya, tadi kayaknya kamu ada salah, kamu gini gitu. Kayak Mas Jiwo juga, jadi sama-sama nyai kenangan. Oke. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Karina Sari, terima kasih Mbak Karina. Kita ke Martino Leo terlebih dahulu nih. Martino Leo sebagai aktor yang baru bergabung di Mangku Jiwo dengan teman-teman cast yang lain juga. Gimana cara seorang Martino Leo ikut langsung blend dan memberikan energi dan frekuensi yang bisa langsung sama dengan teman-teman dan juga aktor-aktor yang sudah lebih dulu ada di Mangku Jiwo sebelumnya? Ya waktu itu sih emang datangnya yang paling bikin minder kan, oh mereka continuity dari Mangku Jiwo 1 nih, gue mesti ngejar keakraban nih. Terus tapi ternyata ujung-ujungnya karena ada Mbak Jenar, ada Mbak Karina, ada Mbak Tejo, ada Mas Yayu, ada Om Prit, dan itu kan senior-senior yang berbobot semua tuh. Ya udah, enggak maksudnya ilmu Secara ilmu kreatif kan. ya udah kosongin gelas, ikutin alur, udah ikhlas aja jalanin. Terus saat menerima karakter ini membawa menjadi akar masalah di sepanjang film ini gimana ya? Ya Riba kan orang yang mencari kebenaran ya. Sementara ya kita semua gitu nggak sih, mencari kebenaran, mencari apa yang jalan hidup kita, apa yang benar buat kita gitu kan. Ya just ambil aja esensi itunya terus kembangin biar dia tumbuh dengan organik. Itu dia Martino Leo. Kali Belakangnya ada kali. Lagi casting lagi ya. Di casting ditanya itu ya. Siap, terima kasih Martino Leo. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke Om Sujiwo Tejo. Om Sujiwo Tejo boleh pinjam mikrofon. Udah semua tinggal Om Sujiwo Tejo. Tadi ada kata-kata yang kita ingat banget sebagai penonton di sini adalah kebenaran adalah dusta yang terbaik. Tuh boleh digambarkan Om untuk di film Mangku Jiwo 2 ini, apakah itu yang menggambarkan semuanya? Refleksi terhadap apa nih? Dusta adalah kebenaran adalah dusta yang terbaik. Silakan Om Sujiwo Tejo. Berat. Aku mau cerita yang lainnya dulu. Oh, kalau ditimbang pertanyaannya sih gitu. Selama tentang Mangku Jiwo 2 boleh. Jadi menjelang ini premier ini 2 hari yang lalu, 3 aku mau upload di masang itu upload di Instagram. Menjelang Mangku Jiwo selalu kami bertiga ini aku upload Asmara Bikir yang jadi kuntilanak di Mangku Jiwo 1, terus bareng sama Karina Swati sebagai Carmilla, terus Jenar sebagai ini kenangan. Terus aku ketemu kolektor lukisan, melukis juga, ketemu terus dia setelah ngobrol lukisan, terus itu yang postinganmu itu loh, konglomerat ternyata baca di Instagram juga ya. Kenapa? Ini siapa? Ini Karina Swati. Oh dulu. Nah itu. Kalau ini Jenar biasa aja. Kenapa? 2 tahunnya cantik. Terus cuman yang siapa Jenar itu kok kayaknya agak jarang mandi. Wallahi. Udah itu aja, udah. Makanya dipisahin duduknya ya, makanya dipisahin udah tahu ya kenapa ya. Oh jadi mau cerita itu aja tentang Mangku Jiwo 2 itu aja, itu dulu aja. Oke. Dan Mbak Jenar dari awal Om Jo cerita udah ngelirik, udah tahu ya. Karena aku udah tahu, makanya aku manggil dia Tai. Manggil aku Tai. Dia manggil aku Tai, aku manggil dia Tai. Oke, jadi kita lihat keakrabannya sampai dengan sekarang. Chemistry masih dijaga sampai sekarang. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk para cast dan juga sutradara produser. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media untuk ngobrol. Silakan yang ingin bertanya, teman-teman media. Silakan loh. Ya saya sudah siap dengan pertanyaan. Boleh minjem mikrofonnya satu atau saya dulu apa? Silakan. Selamat sore semuanya. Sore. Saya Randy dari tribunvideo.com. Pengen tadi kan ada scene untuk ritual gitu ya. Itu emang ada
ritual yang aslinya atau itu emang murni kreasi aja, maksudnya dibikin imajiner aja, apa emang realitasnya emang ada untuk ritualnya tadi. Oke, ritual-ritual yang ada di Mangkujiwo 2 ini seperti apa, Bang Kinan? Risetnya apakah emang itu terjadi atau gimana? Sebenarnya ini pervisualan dari saya sendiri gitu ya, untuk menerjemahkan bagaimana ritual yang sangat mistis gitu, yang dekat dengan kehidupan kita kayak gitu loh. Jadi di sini kan bukan selalu dengan jampe-jampe apa kayak big salabim jadi apa kayak gitu kan, nggak gitu. Tapi bagaimana ritual itu dengan sakral, dengan ada nuansa tembang, terus dengan elemen-elemen properti yang memang kita coba dekatkan gitu tuh. Tapi memang bukan sesuatu yang memang ini ritual pesugihan atau apa yang tertulis dari satu daerah kayak gitu, enggak gitu, karena kita di tiap daerah pasti beda-beda ininya cara berritualnya kayak gitu. Nah, tapi saya mengambil unsur paling besarnya, jadi sehingga ini masih dekat dengan kehidupan kita kayak gitu, biar penontonnya pun jadi merasa dekat seperti itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan. Oh, silakan Om Jo, boleh ditambahkan. Jadi soal ritual itu Mas Lendi. Kalau kita tawarkan aslinya, Mas Gino ngasih kebebasan. Kalau aku baca mantra aslinya, mantra-mantra begitu, aku takutnya ditiru. Nah, kalau itu ditiru, itu mantra sihir, mantra apa? Agak banyak, makanya jujur aja aku karang-karang sendiri. Makanya ketika tiba-tiba ada bagian yang harus di-lip-sync, harus ulang di studio karena gak, aku udah lupa janji aku ngomong. Karena kalau kamu mendalam, kamu akan akrab dengan itu. Kamu kalau nggak suka sama dalang lain, pisang itu bisa sekeras pohon pinang. Dalang nggak bisa nancupin wayang. Itu pasti dibikin sama dalang setempat. Gitu. Tapi kadang-kadang Kino ini juga terlalu ngebebasin sampai di sini pusing gitu. Tadi ada yang aku makan daun pisang kalau nggak salah. Iya. Itu jam 2 dini hari. Tak lihat ini kayaknya harus ada yang digigit ini. Masa nggak ada yang digigit itu? Aku ada bunga jempa Kamboja. Tapi aku tahu juga gigit Kamboja itu nggak gampang loh, bisa merotol gigimu. Getahnya itu, kalau kamu pengen gigimu copot, ini punya deh Kamboja ini, getahnya itu, gigimu kan merotol. Oke, seorang aktor juga harus total, tapi juga gini apa sih? Akhirnya Yunus sama siapa tak? Yunus tak suruh nyari apa, pisang kan? Yang ada di sekitar situ. Aku ingat waktu itu masih ada COVID, naik lagi. Waduh, kalau ada virus gimana nih? Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kan bisa diganti param. Thank you, makasih. Ya. Oke, siap, tepuk tangan dong untuk jawabannya, terima kasih. Kita kalau itu kata-kata baterai beneran diikutin, terkejadian di rumahnya tanggung jawab siapa gitu ya? Oke, siap, silakan. Depan silakan, Mas. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin memberikan aplaus untuk film ini. Terima kasih. Horor itu kan ekspektasinya jump scare. Horor itu ekspektasinya kalian akan ketemu dengan entitas, roh, setan atau bla bla bla. Horor itu membuat kalian takut. Tapi kalau Anda menonton Mangkujiwo 2 ini, kalaupun mungkin Anda sekarang belum mengerti, sepertinya harus nonton lagi, karena di sini sangat banyak metafor, sejarah, kemudian hal-hal yang sifatnya ikonik yang memang membutuhkan kita itu berpikir. Jadi horor ini, Mas Kinoy, saya tahu Anda, pada saat Anda keluar dari IKJ dan saya masih ada di PDSHB Yasin, Mas Sigit dan Leo, saya sudah dengan DFI dan diskusinya, dan saya mengundang Asar Kinoy dengan filmnya Jokowi. Kalau saya kemudian menitik beratkan atau melihat filmnya ini, wah luar biasa, melesat jauh. Dan ini adalah legacy untuk
sinema Indonesia, Kak Jenar. Saya kebetulan jatuh cinta dengan film. Saya harus membedah film part by part, makanya saya dan teman-teman punya festival film wartawan. Dan saya pikir celakalah teman-teman juri kalau tidak memberikan piala gunungan untuk teman-teman Mangku Jiwo. Amin. Tepuk tangan. Langsung pertanyaan boleh Mas Arul. Saya Langsung nih. izinkan saya 5 menit untuk memberikan. Lama kesian teman-teman media. Iya, betul. Iya. Yasamin, Anda idola cilik, kemudian Jenar, aktris senior, dan Mbak Kari dan Om Sujiwo Tejo, ternyata berbagai peran Leo. Walaupun lu adalah peraih Piala Citra, tapi ternyata peran lu itu sama semua. Itulah kehebatan seorang Pinoy dengan skenario dermawan yang kemudian harus menyatukan cerita ini dari setiap sisi, gitu ya. Kita banyak belajar dari film ini. Terima kasih Pak. Apapun hasil dari film ini, saya pikir ini menjadi pembelajaran buat sinematografi kita. Satu pertanyaan saya mau berikan kepada Om Jiwo Tejo. Saya sudah mengklaim dan kemudian saya mensinyalir film ini sangat berbau kekuasaan, intrik. Manusia itu sendiri ada di Mangku Jiwo. Persoalannya adalah siapa yang kemudian men-trade kuntilanak? Ya mungkin manusia itu sendiri gitu kan. Saya ingin mentuntaskan ketidaktahuan saya kemarin dan sekarang saya hanya tahu apa sih yang kemudian dirasakan oleh seorang Sujiwo Tejo setelah mentuntaskan di film ini dan akan lanjut ke Mangku Jiwo 3, 4, dan 5, bahwa ternyata manusia terkutuk itu ada dalam diri kita, Om. Oke? Dan saya pikir itu yang harus disampaikan. Tolong jujur. Oke, terima kasih. Silakan Om Sujiwo Tejo. Tadi pertanyaannya. Bingung. Saya ingin sebenarnya semua udah tahu, tapi ingin pernyataan agak konkret ke masyarakat melalui Mas Kinoy dan diproduksi Pak Amrit bahwa kekuasaan tidak seperti yang kita lihat. Gitu. Seorang mantan ketua BIN Hendro Priyono pernah ditanya baru-baru ini, kenapa setiap calon presiden Indonesia harus ke Amerika untuk dapat restu? Jawabannya menarik. Itu ke Amerika bukan ke presiden, tapi ke penguasa-penguasa di luar presiden yang menguasai presiden Amerika, konglomerat di sana. Itu yang nggak diketahui, disangka harus dapat restu dari presiden sana, enggak, gitu loh. Terus ditanya, apa kalau nggak dapat restu dari Amerika nggak bisa jadi presiden di Indonesia? Bisa, tapi akan mudah digoyang. Beliau bilang dengan 14 triliun udah bisa teruntuk kok bayarin demo-demo di mana-mana. Nah, Mangku Jiwo begitu, jadi di atas kekuasaan ada kekuasaan yang non formal yang itu dilakukan oleh Brotoseno. Terlalu serius ya, oke. Jadi, tapi yang keren hari ini adalah Yasamin Jasem potong jadi poni rambutnya. Oh iya, di forum ini aku ingin minta maaf kedua kalinya buat Martinolio. Aku orangnya sangat keras soal HP. Aku berprinsip kalian boleh sholat, boleh ke gereja, boleh apa, tapi aku nggak butuh sholatmu, aku nggak butuh gerejamu, aku butuh azabmu. Kalau di dalam pertemuan yang sudah terjanjikan, jangan ada HP yang sudah terjadwal. Nah, waktu reading, aku keras. Walaupun nggak ada sebagian ngomong, harus mendengarkan. Nggak ada HP, nah, dia main HP. Nggak tahu laptop, pokoknya sesuatu yang aku maki-maki. Ternyata aku ditegur sama Jenar. Itu tadi ibunya lagi sakit. Itu aja sih. Aku bilang terus aku minta maaf. Thank you. Oke, siap. Terima kasih Ojo. Silakan ada lagi yang ingin bertanya teman-teman media. Oke, setelah ini juga kita berikan kesempatan untuk one-on-one interview ya. Kalau gitu boleh tepuk tangan dong sekali lagi untuk seluruh cast, sutradara dan juga produser. Mungkin terakhir Pak Amrit yang ingin disampaikan untuk teman-teman media, Pak Amrit. Silakan. Cuman bisa bilang terima kasih aja ke semua pemain-pemain, semua tim produksi yang ada di sini, semua everyone behind the scenes di MVP dan di luar MVP juga dari CGI, color grading dan lain-lainnya. Tanpa kalian semua ini film nggak akan jadi. Visi apapun yang kita pikirkan untuk film ini semua tercapai berkat kerja keras kalian semua. Jadi itu terima kasih pertama saya, dan terima kasih kedua adalah
untuk kalian semua rekan-rekan wartawan yang sudah di sini dan sudah nonton film ini. Kami berharap kalian benar-benar suka, enjoy dengan film ini, dan kita cuma minta kalian untuk merelay message ini ke setiap penonton di Indonesia supaya mereka bisa ikut menyaksikan dan bisa enjoy film ini. Seperti mungkin yang dibilang saya Mas Arul atau mungkin Pak Sujiwo juga tentang kekuasaan itu dan apapun intrik-intrik itu, tentang politiknya. Oke, mungkin itu ada sesuatu yang lebih dalam lagi di film ini. Tapi di luar itu juga maksudnya untuk penonton yang lebih yang nggak terlalu serius mungkin gitu ya. Mereka tetap bisa enjoy film ini. Kita harap itu aja bisa tercapai juga ke setiap penonton supaya biar nanti ada lagi bisa nonton mereka lagi di film berikutnya. Oke, siap. Tepuk tangan dong sekali lagi. Boleh kita sekarang berfoto bersama? Boleh silakan berdiri. Semuanya para cast dan juga sutradara serta produser boleh berdiri. Ya, boleh berada di tengah.